Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bella Sepia Lubis, Lia Pradita, dan Miftah Kharidah Pane. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional keseimbangan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pendapatan nasional keseimbangan. Keseimbangan pendapatan nasional atau pada istilahnya equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi aggregate supply. Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama 1 tahun. Untuk dapat mengukur lanjutnya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara, dari waktu ke waktu, maka suatu negara haruslah menghitung pendapatan nasionalnya sebagai indikator lajunya pembangunan negara. Berikutnya, perekonomian 3 sektor. Syarat keseimbangan perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor akan seimbang pada pendapatan nasional apabila penawaran agregat sama dengan permintaan agregat atau Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana Y adalah penawaran agregat dan C tambah I tambah G adalah permintaan agregat. Ditinjau dari aliran pendapatan dalam perekonomian 3 sektor, berlaku kesamaan Y sama dengan C tambah S tambah T. Jadi, dengan demikian, keseimbangan pendapatan nasional adalah C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka I tambah G sama dengan S tambah T. Dalam perekonomian 3 sektor, I dan G adalah bocoran dari sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah suntikan. Jika dalam keseimbangan ini juga berlaku keadaan bocoran sama dengan suntikan. Kesimpulan perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan Y sama dengan C tambah I tambah G atau I tambah G sama dengan S tambah T. Berikutnya pengaruh pajak atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian 2 sektor, pendapatan nasional sama dengan pendapatan disposable sebagai akibat adanya pajak. Dalam perekonomian 3 sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang mengenakan pajak, hubungan antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dinyatakan dalam persamaan YD sama dengan Y dikurang T, di mana pendapatan disposable atau YD sama dengan pendapatan nasional dikurang pajak, sehingga pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut dalam persamaan YD sama dengan Y dikurang T. Berikutnya, penurunan YD menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Pengaruh 2 bentuk pajak atas konsumsi dan tabungan berdasarkan analisis di atas sebagai berikut. Pertama, pengaruh pajak tetap atau jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atau pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua, pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Misalkan, fungsi konsumsi dan tabungan sebagai berikut. C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y atau C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD. Berikutnya, S sama dengan 90 ditambah 0,25 Y atau S sama dengan min 90 ditambah 0,25 YD. Dalam persamaan di atas, C sebagai fungsi Y sama dengan C sebagai fungsi YD, dan S sebagai fungsi Y sama dengan S sebagai fungsi YD. Keadaan tersebut disebabkan karena pemerintah belum memungut pajak, jadi Y sama dengan YD. Berikutnya tentang kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Marginal Propensity to Consume atau MPC. Kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan disposable adalah rasio antara
pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable. MPC sama dengan delta C per delta YD. MPCY kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional adalah rasio antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. MPCY sama dengan delta C per delta Y. Dalam perekonomian 2 sektor dan 3 sektor, yang sistem pajaknya adalah pajak tetap, delta Y per delta YD, maka MPC sama dengan MPCY. Tetapi dalam perekonomian 3 sektor di mana delta Y lebih besar dari delta YD, maka MPC lebih besar dari MPCY. Marginal propensity to save atau MPS. Kecondongan menabung marginal pendapatan disposable adalah rasio antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. MPS sama dengan delta S per delta YD. MPSY kecondongan menabung marginal pendapatan nasional adalah rasio antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional. MPSY sama dengan delta S per delta Y. Dalam perekonomian 2 sektor dan 3 sektor yang sistem pajaknya adalah pajak tetap, delta Y per delta YD, maka MPS sama dengan MPSY. Tetapi dalam perekonomian 3 sektor di mana delta Y lebih besar dari delta YD, maka MPS lebih besar. Nah, yang berikutnya kita masuk ke contoh. Misalkan fungsi tabungan asal S sama dengan min A ditambah 1 dikurang T dikali Y dan pajak TY. Pajak tersebut akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak delta S sama dengan 1 dikurang T dikali TY. Maka fungsi tabungan yang baru atau S1 adalah S1 sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y dikurang 1 dikurang B dikali TY sama dengan A ditambah 1 dikurang B dikurang 1 dikurang B dikali T dikali Y sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali 1 dikurang T dikali Y. Berdasarkan persamaan-persamaan di atas, maka fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak adalah: yang pertama, fungsi konsumsi C1 sama dengan A ditambah B dikali 1 dikurang T dikali Y. Didapat 90 ditambah 0,75 dalam kurung 1 dikurang 0,2 dikali Y. Didapatlah hasilnya 90 ditambah 0,6 Y. Berikutnya, fungsi tabungan atau S1 sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali 1 dikurang T dikali Y. Sama dengan min 90 ditambah 1 dikurang 0,75 dikali 1 dikurang 0,2 dikali Y. Hasilnya kita dapat min 90 ditambah 0,2 Y. Berikutnya ada soal, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 20 ditambah 0,75 YD, transfer pemerintah atau TR sama dengan 40, pajak atau TX sama dengan 20. Yang diminta yang pertama, tentukan fungsi konsumsi sebelum adanya TR dan TX. Yang kedua, tentukan fungsi konsumsi setelah adanya TR tapi belum ada TX. Yang ketiga, tentukan fungsi konsumsi setelah adanya TX tapi belum ada TR. Yang keempat, tentukan fungsi konsumsi setelah adanya TR dan TX. Dan yang terakhir, tentukan fungsi saving sesudah adanya TR dan TX. Yang pertama, tentukan fungsi konsumsi sebelum adanya TR dan TX. C sama dengan 20 ditambah 0,75 YD sama dengan 20 ditambah 0,75 dalam kurung Y ditambah TR dikurang TX sama dengan 20 ditambah 0,75 dalam kurung Y ditambah 0 dikurang 0. Jadi hasilnya kita dapat 20 ditambah 0,75 Y. Yang berikutnya setelah ada TR dan TX. C sama dengan 20 ditambah 0,75 YD sama dengan 20 ditambah 0,75 dalam kurung Y ditambah 40 dikurang 20. 20 ditambah 0,75 Y ditambah 15. Kita dapat hasilnya 35 ditambah 0,75 Y. Setelah ada TR, belum ada TX, C sama dengan 20 ditambah 0,75 YD sama dengan 20 ditambah 0,75 dikali Y ditambah 40 dikurang 0. Sama dengan 20 ditambah 0,75 Y ditambah 30 dikurang 0. Kita dapat hasilnya 50 ditambah 0,75 Y. Berikutnya setelah ada TX tapi belum ada TR. C sama dengan 20 ditambah 0,75 YD sama dengan 20 ditambah 0,75 dalam kurung Y ditambah 0 dikurang 20.
sama dengan 20 ditambah 0,75Y dikurang 15. Kita dapat hasilnya 5 ditambah 0,75Y. Yang terakhir, fungsi saving setelah adanya TR dan TX. S sama dengan 1 dikurang B dalam kurung Y ditambah TR dikurang TX dikurang A. Sama dengan 1 dikurang 0,75 dikali Y ditambah 40 dikurang 20 dikurang 20. Sama dengan 0,25 dalam kurung Y tambah 20 dikurang 20. Kita dapat hasilnya 0,25Y ditambah 5 dikurang 20, yang berarti S sama dengan min 15 ditambah 0,25Y. Selanjutnya ada contoh dari perekonomian dua sektor. Pada tahun 2008, tingkat pendapatan 1.000 dan pada tahun 2009, tingkat pendapatannya 1.500. Pada tahun 2008, tingkat konsumsi 700 dan pada tahun 2009, tingkat konsumsi 1.000. Carilah fungsi konsumsinya, keseimbangan tingkat konsumsi, dan gambarkan kurva. Lalu kita jawab, rumus untuk mencari konsumsi yaitu C sama dengan A tambah B. Tapi kita harus mencari B-nya terlebih dahulu. Rumus B yaitu MPC sama dengan delta C per delta Y. Delta C ini merupakan selisih antara konsumsi tahun pertama dengan tahun kedua. Kemudian delta Y-nya juga selisih antara tahun pertama dengan tahun kedua. Sekarang kita masukkan angkanya. B sama dengan 300 dibagi 500, hasilnya 0,6. Kemudian kita mencari A. Rumus A yaitu sama dengan APC kurang MPC kali Y. A sama dengan 700 dibagi 1000 dikurang 0,6 dikali 1000. A sama dengan 0,7 kurang 0,6 kali 1000. A 0,1 kali 1000 hasilnya 100. Jadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 100 ditambah 0,6Y. Keseimbangan tingkat konsumsinya Y sama dengan C. Y sama dengan 100 ditambah 0,6Y. Selanjutnya 0,6Y-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi Y dikurang 0,6Y. 100-nya juga pindah sama dengan 100, hasilnya 0,4Y sama dengan 100, sehingga Y didapat 250. Kemudian pada tahun 2008 tingkat pendapatan 1.000 dan pada tahun 2009 tingkat pendapatannya 1.500. Pada tahun 2008 tingkat tabungan 300 dan pada tahun 2009 tingkat tabungan 500. Carilah fungsi tabungannya dan gambarkan kurva. Kita jawab, rumus untuk tabungan yaitu S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. Tetapi kita harus mencari 1 dikurang B-nya terlebih dahulu. 1 kurang B sama dengan MPS. MPS-nya didapat dari delta S per delta Y. Delta S-nya itu selisih antara tabungan pertama dengan tabungan kedua, dan delta Y-nya selisih antara pendapatan pertama dengan pendapatan tahun kedua. Sehingga MPS sama dengan 200 dibagi 500 sama dengan 0,4. Kemudian kita mencari min A. S sama dengan min A tambah 0,4Y. Kita masukkan S-nya 300, kemudian min A tambah 0,4 dikali 1000. 300 sama dengan min A tambah 400. 400-nya kita pindah ruaskan, min A-nya 300-nya 400-nya kita pindahkan, sehingga 300 dikurang 400 sama dengan min A, didapat min 100 sama dengan min A. Jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 100 tambah 0,4Y. Kemudian diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 200.000 tambah 0,70Y. Jika besarnya tabungan masyarakat 100.000, maka besarnya konsumsi adalah, kita jawab, diketahui C itu konsumsi
sama dengan 200.000 tambah 0,70Y, kemudian S-nya itu tabungan sama dengan 100.000. Dan ditanya itu adalah besarnya konsumsi. Maka kita jawab C sama dengan 200.000 tambah 0,70Y. C sama dengan 200.000 ditambah 0,70 dikali 100.000. C sama dengan 200.000 tambah 70.000, sehingga besarnya konsumsi yaitu 270.000. Untuk soal selanjutnya yaitu dalam suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 70.000 tambah 0,25Y. Kemudian, pendapatan nasional negara tersebut adalah 160.000. Maka hitunglah besar tabungan masyarakat. Diketahui A-nya sama dengan 70.000, B-nya 0,25, Y-nya 160.000, dan C-nya 110.000. Maka ditanya yaitu besarnya tabungan. Kita jawab S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. Kita masukkan angkanya. Min 70.000 tambah 1 kurang 0,25 kali Y. Min 70.000 tambah 0,75 kali 160.000. Min 70.000 tambah 120.000, sehingga besarnya tabungan didapat 50.000. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan mengenai pendapatan nasional keseimbangan dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.